Nggak tahu, Bu. Oke. Udah 10 menit berlalu ini. Mau 10 menit, mau 7 menit. Bu, saya matikan kamera sebentar, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap semua ya? Iya, Bu. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi untuk kita semua ya. Pagi. Pagi. Hari ini kita melanjutkan lagi ya pelajaran kita. Hari ini tepat hari Jumat ya, kita belajar lagi. Sebelumnya Ibu mau absen, persensinya nanti ya diisi dulu di Google Form ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin oleh Keisha. Ayo Keisha. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, terima kasih Keisha. Ya, Bu. Nah, hari ini semangat belajar? Semangat? Semangat. Sehat semua ya? Ya, Iya, Bu. harap semua kita sehat-sehat ya nak. Dan jangan lupa pagi-pagi kita harus sarapan dulu biar semangat untuk belajarnya. Baiklah, izinkan Ibu untuk share screen ya. Iya, Bu. Kelihatan share screen-nya Ibu? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, baiklah. Nah, kita sudah berdoa, kemudian jangan lupa mengisi presensi ya di Google Form. Selanjutnya, seperti biasa, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, maksud Ibu lagu Garuda Pancasila ya, dengan semangat ya. Kita mulai ya. Bisa? Ya, Bu. Ya. Kedengaran, nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah kedengaran? Sudah, Bu. Ayo maju. Terima kasih. Semangat untuk kita semua. Ibu ingin anak-anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Lanjut. Baiklah, sekarang Ibu akan membacakan tema kita hari ini ya. Kita masuk tema 4, jenis-jenis pekerjaan, masuk ke subtema 3. Pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Muatannya ada bahasa Indonesia dan PPKN. Lanjut. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu pada PPKN memahami hubungan simbol
dengan makna sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahasa Indonesianya, membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra dan cerita ya. Ceritanya nanti bisa cerita apa saja, bisa cerita fiksi ya, bisa cerita dongengnya. Tuh. Kemudian adapun indikator yang ingin kita capai, PPKN membedakan sikap yang baik dan sikap tidak baik dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahasa Indonesianya, menilai unsur cerita pesan moral menggunakan pendapat pribadi. Tuh indikatornya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video dongeng tupai dan ikan gabus, nanti siswa mampu menilai komentar ya, komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan terperinci. Kemudian setelah menyimak video dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menyajikan penilaian komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri ya. Yang ketiga, setelah menyimak video dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menganalisis sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, itu. Terus yang keempat, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu memberi saran, ya, memberi saran hasil analisisnya. Nanti kalian saling memberi saran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lanjut. Nah, ya, ini materi kita hari ini. Yang pertama pengertian cerita fiksi, yang kedua unsur-unsur cerita fiksi, yang ketiga jenis-jenis cerita fiksi, yang keempat cerita dongeng, baru nilai moral dalam cerita dongeng, dan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Untuk lebih memahaminya, apakah anak-anak Ibu pernah mendengar cerita fiksi? Pernah mendengar cerita fiksi? Pernah, Bu. Pernah. Ada jenis-jenis cerita fiksi kan? Apa saja jenis-jenis cerita fiksi itu? Apa saja? Siapa yang bisa? Cerpen. Wah, cerpen? Ya, pintar. Ada lagi. Yang biasa kita lihat di TV, ada cerita anak-anak. Biasanya itu apa namanya? Apa namanya? Yang biasa ada misalnya si Kancil dan si Timun Mas. Misalnya begitu. Apa itu namanya? Apa namanya? Dongeng. Dongeng. Bagus ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang dongeng ya, cerita fiksi yang jenisnya dongeng. Ibu langsung aja ya, memutar videonya, cerita fiksinya. Nanti setelah menyimak video, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Siap menyimak videonya? Siap. Oke, semangat dulu untuk kita. Semangat. Gimana tepuk semangatnya? Siapa yang bisa? Tepuk semangat. Ayo pimpin. Enggak malu. Oh, udah sama malu. Ibu aja yang pimpin. Tepuk semangat 3 kali ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Biar semangat pagi-pagi gitu ya. Oke, siap untuk menyimak videonya? Halo, Ya, Bu. siap menyimak Ya, video? Bu. Siap, Bu. Nah, oke, Bu akan putar. 1, 2, 3. Simak videonya baik-baik. Ada suaranya? Ada suaranya? Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Tupai berniat untuk mengunjunginya. Tetapi ada banyak ikan gabus di telaga. Bisakah kamu membantunya menemukan ikan gabus yang ia cari?
Dengan setianya Tupai merawat ikan gabus. Sudah beberapa hari ini ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuknya. Aku membutuhkan rumput laut yang ada di Taman Laut Pulau Hiu, kata ikan gabus lirih. Pulau Hiu terkenal menyeramkan dan berbahaya. Pulau tersebut dijaga oleh seekor ikan hiu yang ganas. Karena merasa iba, Tupai memutuskan mencari rumput laut di Pulau Hiu untuk sahabatnya. Tupai segera berangkat menuju tepi pantai. Tupai membutuhkan sebuah kelapa untuk menyeberangi lautan. Bisakah kamu membantu untuk menjatuhkan beberapa buah kelapa tersebut? Nah, ini dia. Yuk, kita keluarkan airnya. Tupai mendorong buah kelapa menuju tepi pantai. Akan tetapi, buah kelapa itu sangat berat. Yuk, bantu Tupai mendorongnya. Petualangan Tupai pun dimulai. Pulau Hiu nampak dari kejauhan. Tupai sangat senang. Tiba-tiba seekor ikan hiu yang sangat besar muncul di hadapannya. Giginya banyak dan tajam. Tupai sangat ketakutan. Ikan hiu mengejar Tupai dengan ganasnya. Karena terlalu sibuk memburu Tupai, ikan hiu tidak menyadari ada batu karang di hadapannya. Ia terjebak dan Tupai berhasil lolos. Tupai sampai di Pulau Hiu. Ia harus mengumpulkan rumput laut yang dibutuhkan ikan gabus. Wah, ada banyak sekali tumbuhan laut di sini. Nampaknya Tupai membutuhkan bantuanmu untuk menemukan rumput laut yang ia cari. Iya. Aduh. Yuk,
kita bantu. Hore! Ikan gabus sembuh dengan riang. Ikan gabus berjanji akan membalas budi pada tupai jika ia memerlukan bantuan. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Oke, gimana? Seru bukan ceritanya? Seru. Iya, Bu. Ya, setelah menyimak, menyimak video tadi, ya, Ibu ada beberapa pertanyaan, ya. Kameranya dinyalakan ya, Nak. Ada beberapa pertanyaan, ya. Pertama nih pertanyaannya. Apa itu cerita fiksi? Apa itu cerita fiksi? Ada yang bisa bantu Ibu? Angkat tangannya. Coba. Ya, siapa, Nak? Ayo, siapa? Apa itu cerita fiksi? Cerita yang dikarang. Cerita yang iya, cerita yang berbentuk karangan ya, atau hayalan daripada si pengarang ya. Cerita fiksi itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nih, cerita fiksi adalah karangan yang berisi cerita atau kisah yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan si pengarang. Nah, ada unsur-unsur cerita fiksi itu ya, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu artinya dari dalam cerita itu sendiri, sedangkan ekstrinsik dari luar. Nah, di situ tadi ada unsur-unsur intrinsiknya. Coba siapa yang bisa? Apa saja unsur intrinsiknya yang dari dalam cerita? Siapa yang bisa bantu Ibu? Unsur-unsur intrinsik di dalam cerita itu? Suci? Apa, Nak? Siapa yang bisa bantu? Apa unsur-unsur intrinsik di dalam cerita? Misalnya, oh ya, Muhammad Haikal. Apa, Nak? Mana kameranya nggak aktif? Coba unsur intrinsik, dari dalam. Ibu kasih satu contoh ya, nanti kalian sebutkan lanjutannya ya. Unsur intrinsik itu contohnya pertama adalah tema. Nah, habis tema apa lagi? Tokoh. Alur. Latar. Iya, bagus. Terus? Sudut pandang. Iya, sudut pandang. Terakhir apa? Penokohan. Iya, Gaya cerita. Iya, apalagi? Amanat. Iya, bagus sekali. Amanat atau pesan moral ya. Nah, sekarang masuk ke jenis cerita fiksi. Ada dongeng. Apalagi coba Muhammad Haikal baca. Apalagi, Nak? Ada apa saja? Sage atau mite, legenda, Terus? fabel, Terus? mitos, cerita jenaka, dan novel. Iya, Gus. Terima kasih Muhammad Haikal. Lanjut ya. Sebenarnya masih banyak lagi cerita fiksi itu ya, jenis-jenisnya. Nah, dari jenis cerita fiksi di atas, kita akan belajar tentang dongeng ya, yang disebutkan temanku tadi. Tadi itu adalah dongeng, Bu. Bilangnya betul sekali ya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng? Coba Jessie, Nak. Jessie, coba apa itu dongeng? Nih. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya kejadian aneh di zaman dahulu. Ya, bisa menambahkan sendiri dongeng tuh misalnya Bu, menurut saya dongeng itu cerita hayalan. Oh,
boleh. Menurut saya dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang biasanya dari turun temurun, misalnya bisa ya. Itu adalah dongeng. Nah, di dalam cerita, pesan moral atau amanat berarti nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Nah, amanat itu bersifat positif, di mana semua isinya berkaitan dengan pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, pesan moral itu ada yang pesannya baik dan pesannya tidak Baik. baik. Coba Ramadhani, baca itu nak, yang baik itu apa? Suci, coba baca. Menghormati teman yang berbeda agama. Betul sekali. Terus? Menghargai teman yang sedang beribadah meskipun berbeda agama. Bagus. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ya. Menghargai dia teman di sekolah. Nah, itu adalah pesan moral yang baik. Ada juga pesan moral yang tidak baik. Coba Keisha, apa itu pesan moral yang tidak baik? Tidak berbakti pada kedua orang tua, sering berkelahi dengan teman, tidak mengerjakan tugas, Terus lanjut. kelompok sekolah bersama-sama, tidak mau mengikuti upacara bendera. Nah, anak-anak ibu sudah tahu ada pesan baik dan pesan tidak baik. Sekarang kita kembali lagi ke cerita tadi ya. Sekarang kita kembali ke cerita. Nah, coba di sini satu-satu. Coba Prinka. Apa itu judulnya tadi, Nak? Cerita tadi? Tupai dan ikan gabus. Bagus. Sekarang tokohnya? Tokohnya? Siapa Gabus. yang? Iya, siapa yang bisa bantu? Tokohnya siapa saja? Gabus, tupai, hiu. Ikan gabus. Tupai, ikan gabus, hiu. Iya, tupai, ikan gabus, dan hiu. Bagus. Sekarang sifat tokohnya bagaimana? Sifat tokohnya gimana? Kalau tupai baik. Oh, Sama tup- ikan tupai. gabus baik, Bu. Iya, tupai baik, ikan gabus baik, ikan hiu gimana? Jahat. Iya, sifat seperti itu jangan kita ikuti ya. Kemudian awal cerita, ada akhir cerita, ada pesan moral. Nah, ini nanti Ibu kirim di LKPD ya. LKPD udah Ibu siapkan, nanti anak-anak Ibu mengerjakan isi dari LKPD itu ya. Lanjut lagi. Kemudian, nah ini yang paling penting, pesan moral apa sih yang disampaikan dalam cerita tupai dan ikan gabus tadi? Harus saling menolong. Bagus sekali, harus saling tolong menolong. Apalagi? Apalagi coba? Saling tolong menolong. Terus? Apalagi? Apalagi Jessie? Apa nak? Saling tolong menolong. Terus? Buat baik. Berbuat baik. Bagus. Kemudian gimana ikan gabus tadi berteman dengan siapa dia? Tupai. Dia kan berbeda itu, berbeda tempat, ya, tempat hidup. Jadi kita berteman harus dengan Siapa saja. iya, kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh memilih mau dia suku apa, dia agamanya apa, ya. Kemudian dari mana, asal daerahnya dari mana, itu kita tidak boleh memilih-milih teman, ya. Harus kita teman itu siapa saja, ya. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, bagus. Kemudian nanti, ya, Ibu ingin juga diisi juga LKPD-nya, ada nanti itu pesan moral dari cerita ini menurut pendapat kelompokmu nanti ya diisi LKPD-nya. Kemudian nih ada juga nih apa ini? Setelah menyimak video di atas, mari berdiskusi di WhatsApp grup bilangnya. Nanti kita berdiskusi di WhatsApp grup. Sifat yang baik apa saja, sifat yang tidak baik apa saja, gitu ya nanti ya. Siap? Anak-anak Ibu? Siap.
Siap. Setelah kita berdiskusi menyebutkan sikap yang baik dan tidak baik, habis itu nanti kita baru menilai komentar dari teman kelompokmu. Oh, kelompoknya si A ini pesan baik dan tidak baik, kelompok B ini. Nah, saling berkomentar pendapat, ya, saling menilai pendapat antar kelompok. Nah, nanti itu kita berdiskusi. Nah, sekarang setelah bersama kita menyimak video ya dan berdiskusi, nanti kita dapat menyimpulkan. Nih, coba siapa ini yang bisa bantu Ibu? Apa yang dapat kita simpulkan? Tidak mau menilai teman. Iya, apa lagi? Bersikap baik dengan siapa saja. Bagus, apa lagi, Nak? Peduli dan membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, itu ya. Itu adalah pesan moral yang kita bisa ambil atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita itu tadi ya. Kemudian Ibu ingin tahu juga nih, anak-anak Ibu sudah menerapkan belum nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya? Kita sudah belajar di PB1, PB2, PB3 sampai PB5. Nah, sekarang kita masuk ini ke PB6, sudah itu menyebutkan atau bisa menjelaskan sifat-sifat dari sila Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ingin coba anak-anak Ibu siapa saja boleh menyebutkan ya, menyebutkan di sini apa sih sifat atau pesan yang baik ya, nilai-nilai Pancasila yang sudah anak-anak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu aja. Misalnya apa? Bu, saya misalnya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasilanya dalam beribadah, misalnya dalam beribadah boleh. Kemudian dalam berteman, Bu. Nah, anak-anak Ibu sebutkan satu saja. Siapa yang bisa? Tidak memilih teman. Tidak memilih teman, sudah ya, bagus. Bu, saya tidak memilih-milih teman, Bu. Itu ada teman saya yang beragama Nasrani dan saya beragama Muslim. Kami saling berteman, mengerjakan PR. Nah, itu sudah menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila. Ya, coba sekarang Muhammad Haikal. Coba, sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya? Sudah ada yang diterapkan? Coba Haikal sebutkan apa saja, Nak? Tidak memilih teman dari ras, suku, dan agama. Bagus sekali. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai sampai sini ya. Nah, Ibu stop dulu share screen-nya. Nah, Ibu ingin anak-anak Ibu mengerjakan soal-soal dievaluasi dan yang LKPD yang udah Ibu jelaskan tadi. Tapi sebelumnya Ibu ingin anak-anak Ibu menyimpulkan kita belajar hari ini tuh apa saja sih, merefleksi pelajaran kita hari ini. Coba satu, siapa yang bisa? Apa, Nak? Merefleksi pelajaran kita hari ini apa? Coba Jessie, apa, Nak? Jessie? Apa? Apa? Kita harus berbuat baik sama semua orang. Iya, bagus. Ada lagi? Menambahkan rasa saling menghormati. Bagus. Apa lagi pelajaran kita tadi hari ini? Tidak membeda-bedakan teman. Iya, tidak membeda-bedakan teman. Jadi kita hari ini sudah belajar PPKN, yaitu tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita belajar bahasa Indonesia apa saja tadi? Cerita fiksi. Cerita fiksi. Iya, unsur-unsur dalam cerita fiksi, ya kan? Ya, nah itu adalah sudah ya, kita menyampaikan yang namanya refleksi atau pelajaran kita hari ini apa saja. Nah, sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah jelas semua materinya? Sudah jelas? Bu. Ya, nanti Sudah.
Ya, jangan lupa nanti ya kan isi presensi yang bagi yang belum ya, kemudian isikan LKPD, kemudian evaluasi, nanti Ibu kirim di Google Classroom ya, yang sudah Ibu kirim di Google Classroom nanti diisi ya Nak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan Ibu tutup nih ya. Dan Ibu selalu Saya menyampaikan belum ada. ya, selalu menyampaikan Di kelas jaga kesehatan dalam keadaan masih kita COVID-19 ya. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Ya, anak-anak Ibu. Bu, kode classroom-nya Iya, ada. nanti. Oke, siap nanti Ibu kirim ya. Dah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Ya, sudah jelas semua ya. Baiklah, Ibu akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.